kembali ke lab untuk Eyang Ratih ini. Jadi gimana nih Eyang, apa nih yang membuat Wagini yakin kalau dia adalah anak dari seorang genderuwo ini? Monggo. Jadi anak ini mendapat perlakuan sepertinya istimewa ya di kampungnya itu, karena orang tua-tua pun memanggil dia itu mbah, dipanggil mbah. Terus kalau anak-anak muda panggil dia itu geng. Kalau di Banyuwangi itu biasanya kalau ada keramaian tuh organ tunggal, biasanya suka ada keributan. Tapi begitu anak ini muncul, mereka langsung diam. Wah, mantep ini. Kayak pawang berarti ya? Iya. Begitu ada keributan, panggilin aja Wagini jengger. Diem nggak lo, gue makan. Bagus, setuju kan? Setuju. Ya, jadi gitu ya. Oke, ada lagi? Dan anak ini banyak mempunyai keanehan-keanehan. Misalkan pada suatu hari tetangga saya itu kemasukan ular kobra. Dia udah teriak-teriak dan loncat di atas kasur, tapi si ular tuh kayaknya ngejar gitu. Terus dia tolong, ini dengar. Dia masuk cuma dibeginikan aja. Ngapa kowe? Diginikan langsung ular ini mati. Masih untuk Eyang Ratih nih. Maaf nih Eyang. Kalau boleh tahu bagaimana sih caranya Eyang berkomunikasi dengan Wagini ini? Katanya dengan bahasa gaib nih. Ya. Apakah benar? Monggo. Anak ini kan pertama itu sulit berkomunikasi karena anak ini seperti dikucilkan. Jadi dengan bahasa sehari-hari orang ini kurang mengerti. Dia itu kebanyakan di hutan aja. Karena kalau orang dideketin lari. Sehingga anak ini kebanyakan tuh cari kayu, ikut si nenek di hutan aja gitu. Jadi ya beradaptasi dengan manusia itu agak sulit gitu. Kembali ke lab untuk Wagini lagi nih. Maaf nih, dirimu kan sulit untuk berkomunikasi nih, tapi kelihatannya paham dengan yang kita bicarakan. Luar biasa teman-teman. Ngerti kan? Subhanallah. Untuk Mas Ageng Kiwin nih, boleh dong diceritain, katanya saat Wagini ingin ke Jakarta, ayah dari Wagini sempat menitipkan pesan kepada dirimu. Emang pesannya apa? Ya. Waktu itu ayahnya Wagini kan datang secara goib kan ke rumah. Itu mereka titip pesan, katanya kirim salam buat Mas Tukul juga. Tangan sih. Pak D saya berarti. Salam sama ponakannya. Berarti selama ini yang dibicarakan bener loh. Penggemar dia tuh di alam nyata dan di alam gaib ternyata bener ya. Seluruh jagat raya ini. Enggak, bercanda Mas Tukul ya. Salam hormat, salam kembali aja. Ya pesannya pokoknya intinya memang kita dipertemukan secara gaib karena memang mamahnya Wagini, mamah Wewe ya, bukan mamah manusia. Itu kan kodamnya di tempat kita. Lah terus mungkin secara kodam beliau tahu kalau memang kita akan dipertemukan. Udah datang menitipkan intinya titip anakku gitu aja. Luar biasa. Kembali ke lab untuk Eyang Ratih nih. Kita kan sering mendengar genderuwo nih menikahi manusia. Emangnya apa sih alasan mereka berbuat seperti itu ini? Kan Eyang Ratih juga memiliki kemampuan untuk melihat makhluk-makhluk gaib nih. Monggo silakan. Ya. Kalau genderuwo itu memang agak mata keranjang ya. Jadi genderuwo itu memang yang alamnya itu dimensinya hampir dekat dengan manusia, tetapi dia bisa malik rupa. Jadi misalkan Mas Tukul, Mbak Susi mau di ini ke dia yang lain aja, gimana contoh yang lain aja. Contoh yang lain aja. Mas Pepi. Contoh yang lain. Yang lain yang latih. Yang latih. Bawa ya cantik. Mbak Ulan udah dia. Pram aja contohnya Pram. Ya. Misalkan Mas Bram ya. Jadi dia menyerupai Mas Bram itu bisa gitu.
Jadi memang Gendro tuh usil, senengannya dengan wanita-wanita cantik ya. Dan Ibu Wagini ini kalau mendengar ceritanya memang bunga desa di situ di Alas Purwo itu. Luar biasa. Berarti aku senang dengan wanita-wanita cantik, berarti ada sifat-sifat Gendruwonya ada juga ya. Kembali ke untuk yang rate lagi nih, banyak yang rate nih. Ini permintaan dari Ismail ini ya. Ya maksudnya yang ngirim email Ismail. What is Ismail ya? Untuk yang rate nih, untuk masa Inggris bentar ya. Tadi kan Eyang bilang kalau Eyang mengoleksi manusia-manusia langka. Sorry, tak sebut. Udah keduluan tadi loh. Apa aja tuh yang? Manusia kepiting. Kepiting. Ada capit lagi? Ada. Oh iya? Ada. Kaki sama tangan itu hanya capit. Oh iya? Saya ada bawa gambar tapi di sana. Capit doang sama capit. Terus ininya kayak tempurung, kayak kepiting. Dan waktu itu saya di Kepulauan Rio, saya dengan ada satu kepala bank, saya makan ikan bakar. Kemudian orang itu datang dengan membawa ikan tuh banyak sekali. Saya nggak bisa bicara juga. Nggak bisa bisu. Kalau itu bisu. Terus saya bilang, enggak, aku udah makan ikan bakar gitu loh. Terus dia bilang ini. Terus kata yang punya kedai, dia bilang, itu untuk Eyang, untuk Ibu katanya. Kok untuk saya? Saya nggak punya uang, saya bilang. Setelah saya terima, ya udah diterima aja, saya terima. Ibu nanti tolong dibakarin ya, barangkali orang itu mau makan nggak punya bumbu gitu. Terus, iya katanya. Setelah saya pulang, rupanya dia tuh ngikutin dari jauh, nggak tahu dari mana. Kok dia tuh di rumah saya, yang saya nginap itu dia tahu. Tiba-tiba pagi itu sudah di situ, nah, dengan bawa koper. Orang ini maksudnya apa gitu? Aku bilang sama suami saya, bilang orang itu ngapain? Katanya nyari kamu, resepsionis itu bilang. Terus, ya katanya mau ikut. Saya bilang enggak, aku nggak kenal kok, nggak mau aku. Saya nggak tahu kalau kakinya itu juga supek gitu loh, karena dia pakai sepatu. Sepatunya tuh sepatu tentara itu kan. Berdiri dia. Berdiri. Terus saya tanya, kamu bisa ngomong? Terus orang yang kedai itu kenal sama dia, karena memang dia hidupnya tuh di pesisir, di tempatnya perahu-perahu gitu. Saya tanya sama dia, Ibu, orang ini memang kita sendiri nggak tahu asal usulnya, tapi orang ini kalau umpamanya nelayan itu nggak tahu dapat ikan atau tidak, orang ini nunjukkan di sana tempat ikan, dia yang bawa perahu, sehingga dapat ikan banyak, dia dapat keuangannya dari itu. Terus ya udah, malam itu saya meditasi, saya bilang kalau memang orang ini orang baik nggak apa-apa, saya terima. Tapi kalau orang ini orang jahat, suruh pergi. Ternyata dalam alam mimpi saya itu saya ketemu dengan dia bisa bicara. Dia itu katanya pangeran kepiting. Dan dia punya anak 8, punya istri, dikenalkan dia bisa ngomong dan pakai mahkota apa. Setelah pagi saya tanya, bilang, kamu jangan ngomong sama siapa-siapa. Yang penting kamu tahu, aku tahu siapa kamu. Terus ya udah, saya suruh di rumah. Tapi kalau mandi itu 3 jam. Waduh. Iya, Senang air ya. seneng air, dan tiap hari itu mesti anggota saya suruh ambil air laut 1 jerigen. Apabila ada yang buang air itu, dia marah. Karena dia maunya kecek-kecek gitu loh. Oh, tempat-tempat kecek ya, sama dengan saya juga Betul. senang di tempat-tempat yang ada. Jadi Wagini, terus manusia itu tadi, terus Kepiting. ada lagi Manusia bangkit dari kubur. banyak ponaan-ponaanmu yang ikut ini. Kembali ke untuk masa Genggiwi ini. Kabarnya Wagini sempat mau diculik oleh banyak orang karena dianggap langka dan ingin dieksploitasi. Apakah benar, bagaimana ceritanya nih, Monggo? Iya sih, pada dasarnya kan memang yang
banyak sekali yang mengaku-mengaku anak Gandarwo gitu, dengan penampilan yang aneh mereka bilang anak Gandarwo gitu kan. Dengan adanya Wagini ini kan yang asli satu-satunya. Nah, banyak sekali orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang memang mereka mau mengeksploitasi dengan mau dibudidayakan lah, dari baratnya mau untuk bekal mencari uang untuk kepentingannya pribadi kayak gitu sih. Ya untungnya cepet sigap ya, yang ya. Jaga terus sama yang bersama ini ya. Pemirsa, care and share seperti apa yang akan diberikan lebih bintang tamu saya senang. Luar biasa. Jangan kemana-mana, tetap berat. Terus jadi inget kalau ngajakin ayo masuk ke dunianya dia, ngobrol gitu. Dan kemana-mana dia kalau mau keluar juga ikut, ya bawa mobil juga ikut. Jadi tapi dia nggak sadar, yang sadar itu teman-teman serigala yang lain. Jadi